Nama lengkap saya Niketut Supasti Darmawan. Saya lahir di Bebandem pada tanggal 1 November 1961. Saya dikukuhkan sebagai guru besar dalam bidang ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Jadi itu mengenai identitas diri. Kemudian dari pendidikan saya dari tingkat sarjana Fakultas Hukum Universitas Udayana, S1-nya di Denpasar di kampus sendiri, kemudian S2-nya di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro di Semarang. Kemudian saya juga menempuh master di luar negeri, yaitu yang gelarnya LLM, itu di Faculty of Law Maastricht University di Nederland. Dan terakhir gelar doktor, kembali saya ke Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang. Itu saya gelar doktor di tahun 2011. Itu kira-kira, Mbak. Salah satu memang yang saya tekuni adalah di bidang penelitian, khususnya penelitian-penelitian yang berkaitan dengan penelitian hukum empiris. Nah, dari penelitian-penelitian itu sejak saya jadi dosen tahun 1986, mungkin seperti yang ada di sini kurang lebih ada 10 buku, di antaranya gitu ya. Saya majornya adalah hukum kekayaan intelektual. Saya pengajar hukum bisnis, jadi sebagian dari buku-buku itu adalah berkaitan dengan hukum kekayaan intelektual. Salah satunya adalah hak kekayaan intelektual dan harmonisasi hukum global. Kemudian harmonisasi hukum kekayaan intelektual di Indonesia. Kemudian ada lagi di sini. Nah, ini juga beberapa penelitian saya dengan departemen, misal di Bali, yaitu sumbangsih saya sebagai peneliti, yaitu melakukan penelitian berkaitan dengan identifikasi karya kain tenun tradisional Bali dengan beberapa teman-teman di UNUD termasuk dengan Prof. Arhil. Kemudian ada juga ini perlindungan hukum karya cipta dongeng. Nah, ini juga kembali mengangkat hukum kekayaan intelektual, khususnya hukum kekayaan intelektual komunal terhadap tradisi-tradisi tradisional. Jadi di samping itu tentu saja yang berbau tourism. Nah, ini satu buku dalam bentuk book chapter dengan teman-teman di luar. Jadi saya juga menulis di dalamnya tentang tourism dan sektor tourism dan IPR. Di sini yang berjudul Sustainable Tourism and Law gitu. Tentu saja hampir sebagian jurnal saya berkaitan dengan topik hak kekayaan intelektual, yaitu baik fokusnya pada kuliner. Nah, dalam studi-studi terakhir saya lebih fokus pada studi tentang bagaimana sebuah kuliner tradisional, termasuk kuliner tradisional di Bali, itu sangat potensial sebagai pendukung ekonomi kreatif, dan itu juga yang saya angkat dalam orasi ilmiah dalam pengukuhan ini, yaitu berjudul Perlindungan Kuliner Gastronomi Kepariwisataan dalam Perspektif Hukum Kekayaan Intelektual dan Pemajuan Kebudayaan. Jadi saya mengangkat hal-hal yang menurut saya sangat biasa ada di kehidupan kita sehari-hari, tetapi hal yang biasa inilah sesungguhnya kalau ditekuni itu sesungguhnya adalah sebuah kekayaan. Katakanlah negara-negara lain seperti Korea dan sebagainya, mereka bisa eksis karena kulinernya, karena gaya-gaya seninya. Kenapa kita tidak? Kira-kira seperti itu. Jadi saya mencoba mengangkat kuliner tradisional dalam perlindungan KI komunal, karya intelektual komunal dan pemajuan kebudayaan. Jadi untuk membuktikan bahwa ini betul ada di punya komunitas masyarakat Bali misalnya seperti itu. Jadi setiap satu
ekspresi budaya tradisional atau karya budaya tradisional, misalnya seperti kuliner tertentu. Katakanlah ada yang bernama, kita kenal mungkin Mbak juga tahu, ada di Bali babi guling atau betutu atau serombotan atau yang lain. Itu adalah hal-hal yang sangat biasa kita ketahui. Tetapi untuk bisa dia diidentifikasi, diinventarisasi sebagai kekayaan warisan budaya atau ekspresi budaya, setiap pendaftarannya itu, pencatatannya itu membutuhkan satu buku dan satu video. Nah, disinilah peran kita. Jadi saya lebih berfokus dalam tahun-tahun terakhir ini berkaitan dengan apa yang saya bisa lakukan untuk membantu agar yang ada di Bali misalnya, mulai dari Bali sajalah, itu dikenal orang, baik melalui video maupun melalui buku-buku. Di situ kami mulai melakukan penelitian secara empiris, aspek hukumnya, kemudian di mana dia berada, bagaimana sejarah keberadaannya, bagaimana keberadaannya sekarang, ditransfernya dari satu generasi ke generasi berikutnya, siapa yang melanjutkan, siapa yang dianggap sebagai master budayanya, seperti itu. Lalu relevansi perlindungan hukumnya di mana, mengapa penting ini dilindungi. Ini menjadi penting dilindungi terutama agar karya-karya ekspresi tadi yang komunal, kita harus bisa memilah mana yang masuk kategori sakral misalnya, mana yang boleh digunakan atau dipergunakan untuk kegiatan kepariwisataan, untuk para turis dan lain sebagainya. Terima kasih. Seperti yang saya kemukakan tadi, saya akan terus menulis karena itu memang katakanlah salah satu yang saya tekuni. Saya akan membantu menginformasikan temuan-temuan atau perlindungan-perlindungan melalui karya-karya buku dan karya-karya jurnal, terutama di dalam jurnal-jurnal internasional, sehingga dari tulisan itu, tulisanlah yang kemudian menjadi media perantara bahwa di Bali itu ada ekspresi budaya tradisional seperti tadi, tidak hanya betutu, tidak hanya sate lilit, tetapi juga ada yang disebut misalnya di daerah Singaraja ada yang bernama tumpeng lepek, begitu. Apa mungkinkah ini menjadi suatu kuliner yang mungkin menjadi booming gitu? Kenapa tidak? Baik, terima kasih Ibu. Jadi saya ingin berbagi dalam kesempatan ini. Sesungguhnya ini adalah pengalaman hidup saya yang sangat sederhana. Jadi selain yang seperti tadi saya mengemukakan meneliti, menulis, sesungguhnya saya adalah seorang survivor dari cancer. Saya menderita cancer di tahun 2000, tepatnya 2016 sampai 2018, sampai sekarang pun saya masih dalam tahap pengobatan. Itu rambut pernah tidak ada, hairless. Tetapi yang ingin saya kemukakan, jangan pernah berhenti untuk melangkah. Tetaplah semangat dan berjuang. Karena hanya itu yang bisa kita lakukan untuk sumbangsih kita pada keluarga, pada kampus, pada universitas, pada masyarakat yang lebih luas. Mungkin saya sedikit baca apa yang saya tulis dari dulu. Saya menulisnya dengan amat sederhana. Setelah hairless, riap-riap rambut putihku yang bertumbuh, sesungguhnya jawaban atas pencarian makna kehidupan. Rasa bersyukur.